Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah yang berdasarkan faktor internal dan eksternal, yaitu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Dari gambar dapat dijelaskan bagaimana analisis SWOT. Pada kuadran 1, yaitu positif dan positif. Nah, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan sangat baik, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Pada kuadran 2, positif dan negatif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat, namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya organisasi dalam kondisi baik namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Jadi, disarankan menambah produk baru di pasar baru. Pada kuadran 3, negatif dan positif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi. Artinya, organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya karena strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi tersebut. Pada kuadran 4, menunjukkan negatif dan negatif. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Lingkungan internal terdiri dari komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam perusahaan yang cenderung lebih mudah untuk dikendalikan. Menurut Kotler dan Keller, bahwa dalam menjalankan bisnis, perusahaan sebaiknya melakukan pemantauan terhadap faktor internal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan yang dimiliki perusahaan yang bisa menghambat perusahaan dalam meraih tujuan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas keuangan, pengelolaan manajemen perusahaan, dan kemampuan pemasaran yang minim. Menurut Farrell dan Harline, bahwa potensial kelemahan internal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengaturan strategi. Yang kedua, terbatasnya sumber daya finansial. Yang ketiga, pengeluaran yang kurang dalam bisnis dan promosi. Yang keempat, teknologi masih sangat sederhana. Yang kelima, sumber daya manusia, tenaga kerja yang masih cukup rendah. Dan yang terakhir adalah lemahnya kerjasama dengan perusahaan atau organisasi lain. Kekuatan atau strength dalam analisis SWOT adalah sebuah kondisi yang menjadi sumber kekuatan dari suatu organisasi, atau jika dikaitkan dengan produk menjadi kekuatan dan unggulan dari suatu produk tersebut. Secara garis besar, aspek-aspek lingkungan internal perusahaan yang hendaknya diamati dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan fungsional. Berdasarkan analisis internal, sering diarahkan pada pasar dan pemasaran, kondisi keuangan dan akunting, produksi, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan manajemen. Yang kedua, pendekatan rantai nilai atau value chains. Didasarkan pada serangkaian kegiatan yang berurutan dari sekumpulan aktivitas nilai yang dilaksanakan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, serta mendukung produk dan jasa mereka pada perusahaan.
Selanjutnya, analisis kekuatan faktor internal di dalam analisis SWOT ialah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan. Yang kedua, memproduksi produk sesuai dengan standar mutu. Yang ketiga, mengembangkan pasar menengah ke bawah. Yang keempat, mengadakan kegiatan eksibisi. Yang kelima, meluasnya jaringan pemasaran. Selanjutnya, mengembangkan daya saing, meningkatkan hubungan baik antar penjual dan pembeli atau pelanggan, menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi dengan pelanggan, dan yang terakhir, memanajemen produksi serta memfilter sumber daya manusia yang baik. Ancaman dalam analisis SWOT adalah suatu keadaan yang dapat berpotensi melemahkan perusahaan. Adapun pengertian ancaman secara rinci yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui suatu ancaman dalam bisnis. Salah satu metode ancaman dalam bisnis biasanya mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah bisnis bisa bertahan dari masa ke masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu analisis ancaman faktor eksternal dalam analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya produk baru dari pesaing. Kedua, masuknya pesaing baru dengan teknologi lebih canggih atau mampu memproduksi lebih murah. Ketiga, peraturan pemerintah baru yang menyulitkan perusahaan. Keempat, perubahan kebutuhan dan selera pelanggan. Dan yang kelima yaitu banyaknya barang substitusi yang timbul. Selanjutnya adalah definisi peluang. Secara singkat, peluang adalah kesempatan. Secara lebih jelas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang memiliki makna ruang gerak yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kemungkinan terhadap suatu kegiatan dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Penjelasan peluang secara lebih rinci, yakni faktor-faktor lingkungan luar yang memiliki pengaruh positif terhadap suatu kegiatan, sehingga dapat membantu menggerakkan dan mengarahkan kegiatan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh dari peluang adalah perubahan tren di kalangan masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan untuk definisi peluang usaha, menurut Kasmir, peluang usaha ialah paket investasi bisnis. Paket investasi bisnis ini akan memberikan kesempatan bagi suatu kegiatan usaha maupun bisnis untuk dijalankan dan ditentukan kelayakannya. Terdapat beberapa cara ataupun metode untuk menganalisis peluang. Yang pertama, yaitu identifikasi peluang dengan melihat pesaing. Kedua, mengenal karakteristik pasar. Yang ketiga, menyesuaikan modal awal pengembangan usaha. Yang keempat, menilai kemampuan produksi. Serta yang terakhir ialah menyusun dokumen bisnis plan.